Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 23016158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengolahan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Ketataan usaha ini menjadi penting karena ketaatan dalam membantu dan mempermudahkan segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data-data yang berada di sekolah. Administrasi tata usaha ini adalah menurut Detianggi yaitu segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengandah, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Ada pembuatan dalam kegiatan ketatausahaan ini. Yang pertama itu menghimpun keterangan yang diperlukan, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Selanjutnya itu mengelola berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat itu mengadakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima itu mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lainnya. Yang keenam itu menyimpan, itu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya proses administrasi tata usaha. Ada dua di sini. Yang pertama pengolahan surat dan yang kedua arsip. Yang kita jelaskan yang pertama itu pengolahan surat. Ada beberapa di sini. Yang pertama jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis, yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Yang kedua itu sifat dan derajat surat, yaitu surat sangat rahasia, surat sahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat ini derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu kilat, segera, dan biasa. Yang ketiga itu pencantuman alamat surat. Itu alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat itu kode surat, yaitu kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima itu ada pemakaian singkatan, yaitu singkatan penggunaan penulisan dalam penandatangan surat. Seperti AN itu atas nama digunakan jika yang berwenang mendatangi surat menguasa pendatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya atau yang lain-lain. Yang ketujuh itu ada cap jabatan atau cap dinas, merupakan cap atau stempel yang digunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas itu merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap jabatan. Yang kedelapan itu adalah prosedur pengurusan surat, yaitu penerimaan surat, pengiriman surat, pencatatan surat, pengarah surat, pengolahan surat, dan pengolahan arsip.
Yang kedua itu arsip. Arsip ini adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan mencorak apapun, baik dalam kegiatan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengolahan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, dan peminjaan arsip. Selanjutnya itu ada tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Delenghi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan keputusan bekerja bagi para karyawannya. Ada berapa penyusunan perabot dan alat perlengkapan yang luas. Yang pertama itu ada asas-asas pokok tata ruang kantor. Itu menurut Richard Mutter ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi serta agar terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Ada 4 azas di sini. Yang pertama itu azas jarak pendek, yaitu perubahan tata ruang kantor. Pada asas ini dimaksud adalah meletakkan letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga penggerak antar karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua itu adalah asas rangkaian kerja, yaitu asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerja menjadi pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan meja yang sudah urut dan teratur. Terus yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan, yaitu dimaksud tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruang yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman hiasan atau akuarium sehingga membuat ruang semakin nyaman dan asri. Yang keempat itu asas perubahan suasana tempat kerja, yaitu memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerja maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk ruang kantor. Itu yang pertama tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam beberapa bagian, yaitu tata ruang terbuka dalam susunan ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang kantor. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama itu adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus, sedapat mungkin dapat garis lurus. Yang kedua itu bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dengan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga itu aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jangka yang pendek. Yang keempat itu meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima itu ada pekerja harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Terus materi selanjutnya itu ada peranan guru dalam administrasi ketatausahaan. Yang pertama itu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semesteran, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Yang kedua itu ada pencatatan tentang guru, yaitu tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS.
yang sangat berguna untuk pembinaan guru. Itu selanjutnya, pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Jadi kita simpulkan dari materi ini itu ketatanegaraan menjadi penting karena ketatanegaraan dapat membantu dan mempermudahkan segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data-data yang berada di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatanegaraan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Hanya itu saja yang materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.